Cuma diri Anda satu-satunya yang bisa membebaskan Anda dari jeratan pinjaman online gitu loh. Setiap hari di handphone ini saya menampung ratusan pertanyaan setiap hari di sini. Ya, bagaimana cara galbay? Bagaimana cara galbay dengan aman? Bagaimana cara bebas dari pinjol? Bagaimana cara mengatasi debt collector pinjol? Bagaimana cara menghentikan debt collector supaya tidak datang ke rumah? Semuanya Anda tanyakan di sini. Padahal solusi satu-satunya ada pada diri Anda gitu. Saya berulang kali menyampaikan buat teman-teman semuanya. Anda yang baru telat bayar pinjol, saya sampaikan, Anda harus tahu sumber masalah hari ini. Kalau Anda tidak tahu dengan sumber masalah Anda akan dimakan oleh masalah itu sendiri gitu loh. Dan Anda juga harus besar daripada masalah Anda. Karena yang mampu menyelesaikan ini adalah diri Anda. Jangan sampai masalah lebih besar daripada diri Anda sehingga Anda dibungkus oleh masalah itu sendiri. Saya berulang kali menjelaskan sama teman-teman saya semuanya. Tapi alhasil apa itu loh? Ya, Anda masih saja percaya dengan jasa-jasa backup data gitu. Tadi masih ada yang melaporkan dia tertipu dengan jasa backup data. Kata orang itu dia bisa menghentikan sebar data, bisa menghapus data yang ada, bisa mengcover semua teroran dari debt collector. Alhasil dia diminta untuk melakukan pembayaran. Setelah dia melakukan pembayaran, hasilnya nggak ada sama sekali. Dia komplain dan si penipunya langsung kabur. Siapa yang rugi? Anda. Saya menyampaikan gitu loh, hati-hati. Saya bilangin hati-hati. Selain Anda menghadapi kejamnya debt collector pinjol dalam penagihan, Anda juga berhadapan dan Anda dikelilingi dengan penipu di luar sana yang menginginkan kepanikan Anda untuk cuan bagi mereka. Alhasil terbukti. Padahal saya sudah berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya. Diri Anda satu-satunya yang bisa mengeluarkan Anda dari jeratan ini. Karena Anda yang pegang kendali ini. Ya, teroran ada melalui telepon. Telepon itu ada di genggaman Anda. Ya, bukan di genggaman saya. Saya hanya membukakan pemikiran Anda bahwa sumber masalahnya ada di sini. Gara-gara Anda ditelepon, Anda kepanikan, Anda stres, akhirnya apa? Ya, Anda nekat gali lubang tutup lubang, nekat kabur dari rumah, nekat melakukan tindakan-tindakan pidana, nekat nanti Anda menjual aset-aset Anda. Ini gara-gara telepon. Belum lagi WhatsApp. Ya, Anda mau diproses ke jalur hukum katanya, Anda mau dicegat di jalan, data Anda mau disebar. Akhirnya apa? Anda terjadi gali lubang tutup lubang. Tanpa berpikir panjang. Ya, tergiur dengan jasa yang ditawarkan dengan dalih untuk membackup semuanya supaya Anda beranggapan Anda bisa tenang, Anda bisa damai. Alhasil Anda tertipu. Padahal sumbernya ada di sini. Telepon, WhatsApp, makanya ada di genggaman Anda. Anda satu-satunya orang yang bisa membawa diri Anda selamat atau tidak dari jeratan pinjaman online. Ya, pinjol sangat takut kalau Anda memutus komunikasi ini. Kekuatan mereka ada di sini. Saya sudah bilangin berapa kali sama teman-teman semuanya. Debt collector, DC yang selalu Anda kenal, tugas dia bukan semata melakukan penagihan. Tapi tugas DC ditambah untuk memberikan tekanan. Ditambah untuk menakut-nakuti Anda. Tujuannya apa? Supaya Anda makin terjerat dengan ranah pinjaman online. Itu tujuannya gitu loh. Makanya tak jarang Anda temukan debt collector setiap kali menagih tapi lebih mengutamakan ancam, lebih mengutamakan caci maki, lebih mengutamakan hinaan. Supaya apa? Supaya Anda diberi dorongan terjadi gali lubang tutup lubang. Makanya saya bilangin, Anda tidak akan bisa lari dari sini. 90% penyumbang kepanikan dan kesusahan yang terjadi gara-gara telepon Anda ini, gara-gara handphone ini gitu loh. Nggak bisa Anda pungkiri. Anda mau minta tolong sama siapa? Mau backup tentang apa gitu loh. Ya, gara-gara telepon yang Anda terima, WhatsApp yang Anda terima, Anda respon dalam pemikiran. Ya, Anda simpan dalam pemikiran, Anda luapkan kepada orang-orang yang memberikan edukasi. Anda tanyalah di sana. Ya, terkadang pertanyaan Anda nggak nyambung gitu. Ya, ayo teman-teman semuanya, buka lagi pemikiran Anda. Galbay pinjol tidak berat resikonya. Ya, yang berat itu adalah Anda berhadapan dengan diri Anda sendiri. Ini baru berat. Ya, terkadang Anda ingin keluar, pemikiran Anda menyampaikan jangan keluar dari sini.
kamu harus tetap melakukan pembayaran. Kalau sempat kamu keluar, datamu disebar, kamu malu, orang sekitarmu tahu. Ini yang membunuh pemikiran Anda sendiri. Fakta Galbay sangat simpel. Nama Anda tercatat dalam skor kredit bermasalah, nggak ada di luar ini. Ya, tapi Anda dihadapkan dengan debt collector supaya terjadi permainan dalam pemikiran Anda sehingga Anda berhadapan langsung dengan diri Anda sendiri. Makanya itulah yang terjadi sampai detik ini. Galbay esi cash aman nggak? Galbay ada pundi aman nggak? Galbay kredit pintar aman nggak? Galbay di aku laku bang aman nggak? Padahal Anda nggak perlu bertanya amannya. Galbay di esi cash Anda ganti kartu nggak? Saya yang bertanya harusnya. Kenapa ganti kartu bang? Karena Anda akan ditelepon. Ketika Anda ditelepon, Anda akan dicaci maki. Ketika dicaci maki, Anda akan panik. Kalau sudah panik, terjadi gali lubang, tutup lubang gitu loh. Bukan Anda yang bertanya, bang, Galbay di sini aman nggak? Galbay di sini aman nggak? Selagi komunikasinya tidak Anda putus, nggak ada yang aman. Ya, makanya saya bilangin sama teman-teman semuanya, Anda pengen bebas dari pinjol, solusinya ada di tangan Anda sendiri. Ada di handphone Anda sendiri. Bebas atau tidaknya tergantung sama diri Anda. Kalau diri Anda membawa Anda untuk pada sebuah kebebasan, Anda akan bebas. Kalau diri Anda membawa Anda kepada jerat yang akan melilit diri Anda akan terjerat lebih dalam lagi ya. Padahal kalau Anda sadari, OJK sendiri yang mengeluarkan izin pinjol setelah membentuk aturan dan OJK tahu ada pelanggaran tentang aturan itu, OJK tidak mau tahu gitu loh. Ngapain Anda sibuk memikirkan? Ini ada yang lebih parah lagi, malah memikirkan, bang, nama kita masuk BI checking nggak? Nama kita nanti sulit nggak untuk minjam di bank dan segala. Harusnya ranah ini bukan Anda yang memikirkan, ya teman-teman semuanya. Ini lagi azan ini teman-teman, kita berhenti dulu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, stop Anda memikirkan tentang BI checking, DC datang ke rumah, tentang penyebaran data, stop Anda memikirkan itu. Sudah saya bilangin, satu-satunya solusi yang bisa membebaskan Anda dari jeratan pinjaman online hari ini adalah diri Anda sendiri. Kalau Anda setiap hari sibuk memikirkan tentang BI checking, kapan DC datang ke rumah, data mau disebar dan segala macam, selamanya Anda tidak akan bebas dari jeratan ini gitu loh. Dan Anda akan selalu bergantung pada hutang-hutang dengan gali lubang tutup lubang. Selamanya seperti itu gitu loh. Bahkan yang paling terburuknya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Anda selalu tergiur dengan jasa-jasa penipuan yang ditawarkan orang-orang di luar sana. Jadi saya pengen mulai sekarang buat teman-teman semuanya, tolong kompak gitu loh. Kenali sumbernya di mana. Sumber ketakutan Anda itu ada di mana gitu loh. Kalau tidak Anda kenali sumber penyebab ketakutan itu, semuanya jadi percuma teman-teman semuanya. Percuma Anda cari solusi, percuma Anda dengar saya, percuma Anda cari referensi, cari ini, cari itu. Percuma kalau sumbernya tidak Anda atasi. Karena sumber masalah utamanya ada pada diri Anda, saya bilangin gitu. Orang-orang boleh tanyain satu persatu, nanti teman-teman juga boleh isi di dalam kolom komentar. Ketika Anda menerima telepon, walaupun mental Anda kuat, setelah telepon itu berhenti, kena nggak mental Anda gitu? Ketakutan nggak Anda? Jadi beban pikiran nggak sama diri Anda? Kalau Anda menjawab iya, berarti sumber masalahnya di sana. Begitu juga dengan chat WhatsApp. Ketika Anda bilangin, ini surat tugas, kita mau datang ke rumah, kita mau proses Anda ke jalur hukum, jangan main-main, perusahaan kami perusahaan besar dan segala macam. Gangguan nggak di pemikiran Anda? Kalau gangguan, berarti mental Anda kena gitu loh. Berarti sumber masalahnya ada di WhatsApp gitu loh. Benahi, ya, selesaikan sumbernya. Kalau sumbernya sudah Anda selesaikan, baru Anda mau cari solusi seperti apapun, insya Allah Anda akan bebas gitu loh. Ya, yang jelas paling utama, jangan lagi mereka bisa menekan Anda, bisa mengancam Anda, bisa menakut-nakuti Anda. Ya, Anda nggak perlu pikirkan soal DC datang ke rumah. Anda nggak perlu pikirkan soal malu sama tetangga, malu sama orang tua, malu sama suami. Nggak perlu Anda pikirkan itu lagi. Yang terpenting hari ini adalah bagaimana caranya Anda merubah diri Anda supaya jauh lebih baik lagi. Ya, itu yang paling terpenting yang harus Anda pikirkan gitu loh. Karena kalau tidak Anda rubah hal ini, Anda tidak rubah cara berpikir Anda akan hancur sehancur-hancurnya. Percaya itu teman-teman semuanya gitu loh. Saya cuma nyampaikan di sini yang mempraktekkan diri Anda di sananya. Anda praktekkan atau tidak, itu yang menjadi penentu nantinya Anda bebas atau tidak dari pinjaman online. Tapi kalau Anda ragu-ragu, Anda akan hancur. Ya, percaya itu. Anda pasti akan didorong untuk gali lubang tutup lubang. Akan didorong untuk menjual aset-aset yang ada. Ya, pinjol itu tidak peduli dengan keadaan Anda. Yang mereka peduli adalah keuntungan yang sebesar-besarnya dari Anda. Terserah mau dapatnya seperti apa.
Oke, pahami dan praktekkan dan Anda buktikan sendiri bebas atau tidaknya Anda. Cara menghancurkan pinjol ya berhenti bayar pinjol ya. Itu menurut dari orang-orang yang menyampaikan kepada saya, baik itu di kolom komentar maupun mereka langsung DM. Satu-satunya cara untuk menghancurkan pinjol, berhenti bayar pinjol. Itu menurut mereka. Sinkronkah hal ini? Kan itu yang selalu teman-teman pertanyakan. Bang, benarkah cara untuk menghancurkan pinjol berhenti bayar pinjol? Berhenti bayar pinjol. Itu menurut mereka. Sinkronkah hal ini? Kan itu yang selalu teman-teman pertanyakan. Bang, benarkah cara untuk menghancurkan pinjol berhenti bayar pinjol? Ini saya gambarkan dulu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman selalu berpikir, kenapa pinjol tidak pernah mengalami kerugian? Padahal kalau dihitung-hitung, orang yang menyatakan tidak mampu bayar di pinjol jumlahnya tidak sedikit. Ya, seperti yang selalu saya sampaikan, kalau ada 100 orang yang meminjam di pinjol, 90 orang menyatakan tidak mampu bayar. 10 orang dia akan menyatakan mampu bayar, tapi dengan cara yang berbeda. Entah itu dia menjual aset, entah itu dia menggadaikan aset, entah itu dia dibantu oleh keluarga dan lain sebagainya. Pokoknya hampir 100%. Orang yang masuk ke ranah pinjaman online itu selalu mengeluh dengan bunga yang besar, cara penagihan tidak beretika. Tapi yang menjadi pertanyaan teman-teman, sebanyak itu orang yang menyatakan galbay, telat bayar, tidak mampu bayar di pinjol, kenapa pinjol tidak mengalami kerugian?